Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Sophie dan Cindy. Langsung ke materi pertama aja ya, biar mempersingkat waktu. Materi yang pertama itu tentang discourse analysis, psikolinguistik. Apa sih yang dimaksud dengan discourse analysis? Discourse analysis atau analisis wacana, yaitu analisis unit linguistik terhadap penggunaan bahasa, lisan maupun tulis yang melibatkan penyampaian pesan dengan penerima pesan dalam tindak komunikasi. Analisis wacana lebih mengkaji pada fenomena linguistik baik makro maupun mikro. Terus yang dimaksud dengan psikolinguistik itu apa sih? Dari pendapat para ahli, dari Lia Lisnawati menyimpulkan bahwa psikolinguistik yaitu ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak, berupa persepsi, pemproduksian bahasa, dan pemerolehan bahasa. Perilaku yang tampak dalam berbahasa ialah perilaku manusia ketika berbicara dan menulis, atau ketika memproduksi bahasa, sedangkan yang tidak tampak ialah perilaku manusia ketika memahami yang disimak atau yang dibaca. Dan selanjutnya ada discourse, yaitu ada 4 macam bentuk lisan, tertulis, visual, atau audio. Informasi komunikasi bersifat interaktif, terbuat dari ucapan yang memiliki koheran. Contohnya percakapan dialog, interaksi di dalam audio, visual, interview, komentar, dan pidato. Terus ada teks. Teks ini bentuk tertulis dari informasi komunikasi, bersifat non-interaktif, terbuat dari tata bahasa kohesi. Contohnya dokumen, warta berita, tanda jalan, karangan, dan pemberitahuan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Sophie kepada saudariku. Sophie, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan konteks. Konteks adalah konsep utama dalam analisis wacana dan interaksi di semua, terutama dalam tradisi penelitian, terapan, dan sosiolinguistik. Awalnya, linguistik tidak banyak memperlihatkan sensitivitasnya terhadap hal ini. Menurut Delheimes, konteks memiliki beberapa unsur, di antaranya penyampaian, penutur atau penulis yang menghasilkan ujaran atau tulisan, penerima, pendengar atau penerima pesan dalam ujaran atau tulisan, unsur topik, apa yang dibicarakan oleh penyampai dan penerima, setting meliputi waktu, tempat, dan peristiwa, saluran bagaimana sarana komunikasinya, apakah melalui tulisan atau lisan, unsur kode, bahasa atau dialek manakah yang dipakai dalam berinteraksi, dan yang terakhir adalah tujuan, hasil akhir dari komunikasi. Selanjutnya adalah kohesi dan koherensi. Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan yang lain dalam wacana, sehingga terciptalah pengertian yang baik dan koheren. Kohesi merujuk pada kepaduan bentuk. Contohnya seperti Pak Andi mengajar bahasa Indonesia dan prakarya. Pelajaran tersebut merupakan pelajaran yang dikuasainya dan mampu diajarkan dengan baik. Di sini, Pak Andi merupakan subjek, dan bahasa Indonesia dan prakarya merupakan dua frasa yang disatukan dengan kata dan yang merupakan konjungsi koordinatif yang memiliki pengertian menghubungkan dua kalimat yang kedudukannya sederajat. Di sini kita bisa lihat bahwa bahasa Indonesia dengan prakarya merupakan sama-sama mata pelajaran.
Dan kata tersebut mengacu kepada bahasa Indonesia dan prakarya, dan dikuasainya merupakan pronomina dari Pak Andi. Selanjutnya adalah koherensi, keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Koheren merujuk pada kepaduan makna. Contohnya seperti belajar dengan giat. Kamu bisa meraih cita-cita setinggi langit di masa depan nanti. Nah, dari kalimat pertama sama kalimat kedua itu kan memiliki kesinambungan, yang dimana kalau kita belajar dengan giat, maka kita bisa meraih cita-cita setinggi langit di masa depan nanti. Selanjutnya adalah turn talking, giliran berbicara. Adalah waktu di mana penutur kedua mengambil alih giliran berbicara dari penutur sebelumnya. Strategi interaksi dalam turn talking ada 3 jenis, yaitu taking floor, yang dimana memiliki arti penutur pertama atau selanjutnya mengambil alih giliran berbicara. Di taking floor sendiri memiliki 3 macam lagi, yaitu starting up, mengawali pembicaraan, taking over, mengambil alih giliran berbicara, dan interupsi, mengambil alih giliran berbicara karena penutur sebelumnya sudah cukup. Selanjutnya adalah holding floor, yaitu waktu di mana penutur sedang mengutarakan ujarannya, serta bagaimana penutur mempertahankan giliran berbicaranya. Dan yang terakhir adalah yielding the floor, yaitu waktu di mana penutur memberikan giliran berbicara kepada penutur selanjutnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cindy. Yang selanjutnya, psycholinguistic evidence. Yang pertama yaitu pengamatan ucapan spontan. Yaitu lebih informatif. Maksudnya, komunikasi informatif adalah proses menyampaikan pesan, ide, gagasan, dan pendapat kepada orang lain, yang sifatnya hanya sekedar memberitahukan, tanpa menghendaki perubahan sikap, pendapat, nilai dari seseorang. Yaitu, contohnya kalau berkomunikasi hanya memberikan informasi loh, tanpa berbelit-belit. Jadi kalau ngomong itu langsung ke infonya, nggak pakai intro dulu, pokoknya nggak berbelit-belit gitu. Kemudian, pelajari dari kesalahan anak, seperti mengatakan kaki, bukan kaku. Jadi seperti yang pernah dijelaskan Mr. Rido, kalau ada tata bahasa yang salah, baik anak-anak pun kita harus membenahinya agar tidak menjadi kebiasaan. Yang kedua, pengalaman linguistik. Dalam pengambilan keputusan leksikal. Dalam tugas keputusan leksikal atau LDT, peserta perlu membuat keputusan tentang apakah kombinasi huruf adalah kata atau bukan. Jadi kita harus memberikan keputusan kata suatu kombinasi huruf itu kata atau bukan. Misalnya ketika Anda melihat kata girl, Anda menjawab, ya ini adalah kata bahasa Inggris yang sebenarnya, ya kan, girl. Tetapi ketika Anda melihat huruf X, L, V, I, atau pokoknya yang singkat-singkatan, Anda menjawab, tidak, ini bukan kata bahasa Inggris yang sebenarnya. Kemudian mengenal sebuah kata sebagai sebuah kata. Pastinya kita bisa membedakan kan, mana yang kata dan bukan kata loh dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, acquiring language, yaitu pemerolehan bahasa. Adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Ya, jadi setiap manusia pasti mengalami acquiring language, yaitu proses memahami atau mempelajari bahasa. Contohnya pada anak-anak. Mereka itu sangat mudah melakukan proses ini, tanpa disadari ya. Caranya ada beberapa, seperti tanpa pengajaran eksplisit, tanpa diajari. Anak-anak tanpa diajari juga kadang langsung bisa belajarnya dari
dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia lihat. Jadi makanya kalau di dekat anak-anak kan nggak boleh ngomong sembarangan, takut langsung ditiru. Atas dasar bukti positif, yaitu apa yang mereka dengar atau apa yang mereka lihat. Dalam berbagai keadaan juga dan dalam waktu yang tak terbatas, dimanapun, kapanpun, bangun tidur, atau lagi dimanapun, pasti anak-anak bisa langsung belajar dari apa yang mereka lihat atau mereka dengar. Gitu. Kemudian kapasitas ini melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas. Bahasa yang diperoleh bisa berupa vokal seperti bahasa lisan maupun manual seperti pada bahasa isyarat. Pemerolehan bahasa biasanya merujuk pada pemerolehan bahasa pertama yang mengkaji pemerolehan anak terhadap bahasa ibu mereka. Bukan pemerolehan bahasa kedua yang mengkaji pemerolehan bahasa tambahan oleh anak-anak atau orang dewasa. Jadi dalam proses pemahaman bahasa, biasanya lebih pada perolehan pertama. Misalnya mendengar kata makan, diajarin ibunya, ya katanya makan. Kalaupun dia nanti datang ke rumah temennya, ngomongnya maem, atau yang lainnya mamam, dia tetap, biasanya dia lebih menggunakan kata-kata yang pertama dia dengar dari ibunya. Kemudian, selanjutnya speech production. Ini produksi ucapan adalah proses di mana pikiran diterjemahkan ke dalam ucapan. Ini termasuk pemilihan kata, pengorganisasian bentuk tata bahasa yang relevan, dan kemudian artikulasi bahasa yang dihasilkan oleh sistem motorik menggunakan peralatan vokal. Ada 3 tahap produksi bahasa lisan, melibatkan 3 pemrosesan utama, yaitu konseptualisasi, formulasi, dan artikulasi. Yang pertama itu kan konseptualisasi atau persiapan konseptual, di mana niat untuk membuat pidato menghubungkan konsep yang diinginkan dengan kata-kata yang diucapkan tertentu untuk diungkapkan. Jadi dalam proses konseptualisasi ini tuh merumuskan konsep dulu gitu loh. Pakai konsep dulu baru bisa memproduksi kata-kata. Kemudian tahap yang kedua, formulasi, di mana bentuk linguistik yang dibutuhkan untuk ekspresi pesan yang diinginkan dibuat. Rumusannya meliputi pengkodean gramatikal, pengkodean morfonologis, dan pengkodean fonetik. Gramatikal ini pengkodean tata bahasa, yaitu memilih kata-kata yang sesuai. Nah, kemudian tadi kan udah dibikin konsepnya, dalam yang kedua ini dipilih kata-kata yang sesuai. Kemudian dalam pengkodean morfofonologis, memecahkan kata-kata menjadi suku kata untuk dihasilkan dalam ucapan terbuka, supaya ngucapinnya lebih mudah. Kayak misalkan beautiful, jadi beautiful, kayak dipotong-potong gitu loh suku kata. Jadi lebih mudah kan ngucapinnya. Terus bagian terakhir dari tahap perumusan adalah pengkodean fonetik. Saat pengucapan digabungkan dan urutan gerakan alat vokal selesai. Tahap ketiga, produksi wicara adalah artikulasi, yang merupakan pelaksanaan skor artikulatoris oleh paru-paru, glottis, laring, lidah, bibir, rahang, dan bagian lain dari alat vokal yang menghasilkan ucapan. Petunjuk yang berguna untuk proses tersebut, sepridah, jeda, di mana pembicara berhenti untuk berpikir. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, dibuka untuk sesi tanya-jawab.
Baik, sembari menunggu yang bertanya, jadi sambil dijawab ya satu persatu. Pertanyaan dari Musrifah. Tolong jelaskan 3 tahap produksi, bahasa lisan konseptualisasi, formulasi, dan artikulasi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yang pertama itu 3 tahap kan, yang pertama konseptualisasi. Di mana niat untuk membuat apa yang ingin dibicarakan itu pakai konsep dulu. Jadi sebelum kita misalkan pidato atau mau speech dan lain-lain, kita bikin konsepnya dulu. Iya, bikin konsepnya dulu. Jadi merumuskan konsep dulu, baru bisa memproduksi kata-kata. Kemudian tahap yang kedua itu ada formulasi, di mana bentuk linguistik dibutuhkan untuk ekspresi pesan yang ingin dibuat. Jadi di tahap yang kedua ini, di formulasi, kayak mulai mencari, tadi kan konsepnya doang. Waktu di formulasi ini, kata bahasanya, kita cari bahasanya, kata-kata yang sesuai. Kemudian di sini juga kita nyari tahu suku katanya supaya mudah diucapkan. Kemudian ada pengkodean fonetik juga saat mengucapkan. Jadi apa kata-kata yang sesuai tadi itu kita coba ucapkan di tahap kedua yang formulasi. Kemudian tahap ketiga ini artikulasi, mengucapkannya. Semuanya dari konsep, dari ininya dibaca. Gitu. Gimana Musrifah? Iya, Cindy, makasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alma. Apakah acquiring language itu dimiliki seseorang begitu saja atau melalui proses belajar? Dari pengertian yang sudah disampaikan oleh Cindy sendiri, pemerolehan bahasa itu kan proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Dari penjelasan di atas, kita kan udah tahu bahwa acquiring language itu diperoleh melalui proses belajar. Contohnya itu seperti balita yang menirukan kata ayah atau mamah dan memahami kata tersebut, dan menggunakan kata tersebut untuk memanggil kedua orang tuanya. Apakah dapat dimengerti, Alma? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ima Zakia. Psikolinguistik dan sosiolinguistik itu sama nggak sih? Di sini kita pengertiannya dulu ya yang saya jelaskan. Kalau psikolinguistik itu ilmu kejiwaan dan tingkah laku psikolinguistik merupakan teori antara psikologi dan linguistik. Kalau sosiolinguistik itu mengkaji wujud bahasa yang beragam karena dia dipengaruhi oleh faktor sosial. Jadi makna tuturannya juga ditentukan oleh faktor dari luar bahasa tersebut. Jadi keduanya itu berbeda. Kalau linguistik itu dia lebih ke ilmu kejiwaan, tapi kalau sosialinguistik itu lebih ke beragam bahasa karena kan ada faktor dari sosial yang dari luarnya kan. Begitu. Gimana Ines? Oke, lanjut ya. Pertanyaan dari Elvia Julita. Izin bertanya, jelaskan contoh sederhana yang mudah dipahami dari diskurs analisis. Contoh diskurs analisis. Diskurs analisis itu atau disebut dengan analisis wacana. Berikut ialah bagaimana wacana dibentuk oleh berbagai konteks. Ternyata wacana itu tuh banyak konteksnya gitu kan. Nah, yang pertama itu dari konteks dunia. Wacana dibentuk oleh dunia. Maksud dari kalimat tersebut ialah wacana berhubungan erat dengan dunia atau lingkungan sekitar. Contohnya apa? Contoh yang sehari-hari ya, ngobrol gitu kan. Dia sudah nonton film Dawn of the Planet of Apes.
Gira jawab, oh film yang tentang kera. Sudah, filmnya bagus, keranya besar-besar dan berteman dengan manusia. Dari percakapan tersebut, kata kera yang disebutkan tadi merujuk pada kera yang sesungguhnya, yang ada di dunia nyata. Begitu pula kata berteman. Kata tersebut merujuk pada pengalaman berteman yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang temannya tadi yang bertanya itu kan nanya tentang film kan, tapi dia ke lingkungan sekitar, ke dunia nyata gitu. Kemudian konteks yang selanjutnya dalam konteks language struktur bahasa. Jadi wacana dibentuk oleh struktur bahasa. Maksudnya adalah wacana dipengaruhi oleh kaidah, struktur, dan muncul dalam bentuk terstruktur. Hal ini terlihat pada saat sebuah paragraf atau cerita yang terlihat koheren dan kohesi. Jadi kalau contohnya sehari-hari ya. Seseorang sedang berpidato dalam bahasa Inggris. Well, I don't think I'm going to tell is about my experience. Ujaran yang dilontarkan akan sulit untuk dipahami oleh pendengar karena struktur kalimat yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau aturan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kemudian, dalam konteks yang ketiga ini, konteks pengguna bahasa atau partisipan. Wacana dibentuk oleh pengguna bahasa. Dalam hal ini, wacana sangat dipengaruhi oleh siapa yang terlibat dalam memproduksi dan menerima wacana tersebut. Pemilihan kata apa yang harus jadi kalau mau ngomong sama siapa, beda kan ngomongnya sama siapa. Kayak yang sebelumnya dibahas oleh kelompok yang sebelumnya itu kalau mau ngobrol itu kan beda sama orang tua, sama anak-anak, sama teman sebaya. Nah, contohnya ini ada contoh di kehidupan sehari-hari. Zaki, may I borrow your pencil, please? Zaki, temannya Zaki, yap, jawabnya yap. Dari wacana di atas, Zaki memilih kosakata yang cenderung lebih sopan karena ia sedang berbicara dengan kakaknya yang umurnya lebih tua. May I. Ya kan lebih sopan gitu kan. Nah, itu jawabannya. Gimana Alfia? Udah belum? Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau sudah cukup jelas dengan materi dan tidak ada lagi pertanyaan, kami dari kelompok 11 mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam berpresentasi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.